sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wasallim. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, mengawali kegiatan kita di sore hari ini, mari kita sama-sama bersilaturahmi dengan orang-orang yang kita cintai, wabil khusus dengan orang tua kita masing-masing, baik yang masih ada di alam dunia ini ataupun yang sudah berada di alam barzah. Semoga mereka semua yang sudah di alam barzahnya ditetapkan dalam rahmat Allah, yang masih ada di alam dunia ini semoga dalam curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bi barakatimul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, di dalam pesan atau risalah kenabian Rasulullah SAW itu intinya adalah makarimal akhlak. Di Rasulullah pernah berpesan, innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Sungguhnya aku diutus di muka bumi ini tiada lain adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Secara penerapannya, Rasulullah mengajarkan kepada kita ajaran Islam. Yang ajaran Islam itu tahapannya terdiri dari 3 proses, 3 fase. Maka fase ini yang harus kita lewati sehingga sampai kepada tujuan akhir, yaitu makarimal akhlak. Fase pertama yaitu adalah iman, fase kedua adalah Islam, fase ketiga adalah ihsan. Maka disinilah fase-fase yang harus kita lewati. Nah, bagi kita yang notabene hidup kita atau kemusliman kita ini berdasar dari kelahiran atau turunan, maka seyogianya kita juga harus berani mengevaluasi diri kita, apakah keimanan kita ini sesuai yang dengan yang sebenarnya, ataukah memang hanya karena orang tua orang Islam lantas orang jadi Islam. Nah, ini juga perlu kita bermuhasabah diri, karena bisa jadi kita itu melewati fase keimanan tapi langsung masuk ke ranah keislaman, gitu ya. Sehingga kita ada melewati, bisa jadi terlewatkan satu fase. Jadi perjalanan Rasulullah SAW, gimana Rasulullah pertama dari usia dari kecil gitu ya sampai ke usia 25 tahun itu Rasulullah masih dalam proses pengembangan keimanan. Sampai ke usia 40 masih menjalani proses keimanan. Baru setelah proses keislaman secara pribadinya, baru ketika usia di 40 baru ada proses mengimankan dan mengislamkan umatnya. Nah, pertanyaan bagi kita saat ini, fase keimanan yang sudah kita jalani sudah sejauh mana? Maka ini yang akan mendasari keislaman kita. Di lamun imanna kurang hade, maka Islam lagi bakal jadi camplang. Ketika Islamna camplang, maka ihsanna mal hade gitu. Karena ihsan itu adalah buah, Islam itu adalah proses, iman itu adalah bibit. Jadi benih, bibit, keimanan
yang diproses dengan keislaman sehingga menghasilkan buah. Nah, buah ini adalah ihsan. Dan ihsan ini kata lainnya adalah akhlak. Jadi sampai di mana perjalanan kita secara spiritual menempuh perjalanan keimanan, menempuh perjalanan keislaman sampai ke berbuah ihsan. Maka ditanyalah Rasulullah SAW oleh malaikat Jibril dalam hadis di Sahih Bukhari ada, di Sahih Muslim juga ada, tentang 3 komponen itu. Mahwal iman. Al iman antabudallah antabudallah antumina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallah. Sadaqta, kata Jibril. Kemudian malaikat Jibril bertanya juga mahwal Islam. Rasulullah menjawab, antasyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa tutiyaz zakah wa tasumur ramadan wa tahijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Sadaqta, kata malaikat Jibril. Mahwal ihsan, malaikat Jibril bertanya lagi, apa yang disebut dengan ihsan? Rasulullah menjawab, as-sa'il alamu minas as-su'al ya alamu minas sa'il. Yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya. Maka kata malaikat Jibril, tolong dijawab. Perjawabannya adalah antabudallah ka'annaka taroh fa ilam takun taroh fa innahu yarok. Maka ihsan itu adalah bagaimana kita hidup di dunia ini seolah-olah kita melihat Allah, ya. Wa ilam takun taroh, lamun can bisa, mun bahasa gampang nama gitu. Lamun urang can bisa seperti itu, yakinlah bahwa Allah melihat kita. Maka pengajaran dalam kehidupan ini kita harus merasa diawasi selamanya oleh Allah. Nah, pelatihannya adalah di Islam, di rukun Islam. Di antaranya adalah sholat. Sholat, merasa enggak sholat itu sedang bertemu dengan Allah, sedang berkomunikasi dengan Allah. Maka kualitas sholat tergantung dari sikap seseorang ketika sedang melaksanakan sholat. Nah, tidak mungkin seseorang merasa sedang menghadap Allah, sedang menghadap Tuhannya ketika keimanannya, keyakinan terhadap Allahnya kurang. Nah, maka perlu kita bahas terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan iman, gitu ya. Jadi penguatan tentang iman akan mensinergikan keislaman kita dan akan pada akhirnya akan membuahkan ihsan yang berkualitas. Jadi sesungguhnya tujuan agama itu adalah bagaimana mengantarkan kita untuk menjadi berakhlakul karimah. Ya. Nah, terus ibadah itu tujuannya, ibadah itu dilatih, bukan tujuannya ya. Ibadah itu dilatih oleh praktek ritual keislaman. Jadi Islam itu adalah pembelajaran, pelatihan kita untuk bisa menjadi berakhlakul karimah. Dengan syahadat kita, bisa nggak kita berkepribadian baik? Dengan sholat, bisa nggak kita berkepribadian baik? Dengan puasa, dengan zakat, dengan haji, bisa nggak kita menjadi sesosok pribadi yang baik? Maka itulah ending dari sebuah ajaran, khususnya Islam. Maka judul lagi menyempurnakan. Innama bu'istu liutammima, untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Dia menyempurnakan itu bukan dari nol. Menyempurnakan itu berarti ada yang sudah terbangun sebelumnya. Jadi finishing, berarti ya. Islam itu sifatnya finishing. Ajaran Islam itu sifatnya finishing dari pembentukan karakter dengan ajaran-ajaran sebelumnya. Maka jangan aneh ketika di Islam itu terdapat ajaran-ajaran yang mirip dengan ajaran agama-agama sebelumnya. Ya,
ada yang mirip dengan Nasroninya, ada yang mirip dengan ajaran Yahudinya, ada yang mirip dengan ajaran Hinduna, ada yang ajaran Buddha mun diurangan gitu ya. Itu semua entong aneh. Karena Islam itu menyempurnakan agama-agama yang itu. Maka ketika praktek penyempurnaan itu berarti ada yang disempurnakan. Jadi Islam itu bukan agama nol. Bukan dari nol, tapi Islam itu adalah penyempurna. Ya, penyempurna ajaran-ajaran sebelumnya. Maka Islam datang ke wilayah manapun, ke suku manapun, ke ras manapun akan pasti diterima karena tidak akan bentrok dengan kondisi ataupun adat istiadat atau karakter dari wilayah itu sendiri. Karena sifatnya Islam itu menyempurnakan. Itu sifatnya menyempurnakan. Maka kembali, karena Islam itu adalah menyempurnakan, maka ada yang disempurnakan. Yang disempurnakan itu adalah keyakinan terhadap Tuhan yang termanifestasikan, yang terlatih, yang dilatih dengan sebuah keislaman. Jadi urang sholat, urang puasa, urang zakat, urang haji itu adalah praktek penyembah Tuhan yang maha baik. Berarti di situ kita sedang dilatih untuk menjadi pribadi yang baik. Berhasil dan tidak berhasilnya kita ibadah urang, proses ibadah urang itu ya nilainya ada di karakter, nilainya ada di akhlak. Maka kita untong waka bangga diri ketika orang geus mulai resep atau rajin ibadah. Ketika hasil atau ending dari ibadah ini ada enggak efeknya gitu. Efek tuh ya. Jadi karakter baik enggak dalam kehidupan. Nah, ini yang perlu kita evaluasi dari diri kita masing-masing dalam proses peribadahan kita. Maka beres ya, ketika kita melaksanakan ibadah itu tidak lantas kita selesai, kita tidak langsung selesai proses kita, tetapi kita juga harus memperhatikan dari ibadah yang kita lakukan itu apa buah yang kita hasilkan, perilaku yang berubah dari kita jadi yang tidak baik menjadi baik, menjadi dari yang baik menjadi lebih baik. Nah ini, maka termasuk dengan proses pengajian sekarang di malam kegiatan malam Senin ini dari upaya kegiatan seperti ini endingnya nanti ada enggak? Nah, gitu ya. Endingnya adalah bagaimana kita dengan pengajian ini bisa berakhir nanti di kepribadian kita masing-masing ada enggak perubahan. Jadi yang jadi masalah saat ini ketika ritual keagamaan baik itu sholat, puasa, zakat termasuk juga pengajian malam Senin seperti sekarang ini, kenapa kurang diminati ya? Kenapa kurang diminati? Karena permasalahannya adalah biasanya orang itu cenderung puas dengan sudah melakukan ibadah. Nah, dak sholat geus bisa, puasa geus bisa, kan gitu. Nanti zakat geus biasa, bahkan ibadah haji ge aya nu tos melaksanakan, maka selesai. Itu perlu pengajian deh. Nah kan seperti ini. Ini logika sederhananya seperti itu. Maka kenapa saat ini di berbagai tempat itu ya pengajian itu kurang diminati. Padahal seharusnya kita itu setiap saat itu tidak boleh lepas dari siraman rohani. Sehingga Rasulullah menyarankan 3 hari saja kita tidak mendapatkan siraman rohani, maka hati kita berkemungkinan keras. Nah, kekhawatirannya ketika hati kita mulai keras, maka hidayah tidak akan bisa masuk. Al ilmu nurun wa nurullah la yudalil lil asi. Ilmu itu adalah cahaya, ilmu itu adalah hidayah, ilmu itu adalah penerang
dan cahaya ini tidak akan masuk kepada hati seseorang yang hatinya keras akibat kemaksiatan. Ya, maksiat di sini adalah bukan hanya sekedar mabuk atau misalnya kemaksiatan model gitulah gitunya. Anu bararadagan gitu. Kemaksiatan itu bukan hanya sekedar melaksanakan larangan Allah, tetapi juga meninggalkan perintah Allah. Itu adalah sebuah kemaksiatan. Maka kita waspada dengan itu. Secara pribadi kita waspada, jangan sampai kita dalam posisi sedang bermaksiat. Endingna lamun urang maksiat, ibadah sehebat apapun kita ibadah, nah ya tetap saja pada akhirnya tidak akan menjadi karakter. Ya, jadi ibadah urang tidak akan menjadi karakter karena tidak disirami oleh ilmu. Nah, batasan ilmu itu tidak boleh lebih dari 3 hari. 3 hari kita tidak melaksanakan proses berilmu atau mencari ilmu atau menyirami rohani kita, maka seyogianya hati kita bakal keras. Berkemungkinan hati kita keras. Maka tidak akan sampai, tujuan ibadah ini tidak akan sampai kepada akhlakul karimah. Ya. Tidak akan sampai kepada karakter yang baik ketika ibadahnya terhenti di sebuah hanya proses pengamalan ibadah saja. Nah, ini mah jangan bahan muhasabah urang, tentunya jangan bahan muhasabah urang, karena jaminan ti Allah faquluman bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun latuk balu. Siapapun yang melakukan sesuatu tanpa ilmu, amalna mardudatun latuk balu. Jadi proses yang paling penting itu adalah jadi proses pengkajian ilmu. Dan ibadah itu adalah mempraktekkan ilmu. Nah, terus permasalahannya ketika kita mempraktekkan ibadah yang rutin kita lakukan, ada kelemahan kita itu tidak sampai kepada pengujian akhir, nilai akhir dari ibadah kita itu sampai di mana. Ada nggak perubahan karakter, karakter kita berubah dari ibadah yang kita lakukan. Nah, itu kadang-kadang penilaian itu cenderung hilang, ya, cenderung kita abaikan. Makanya terjadinya ibadah itu kadang-kadang hanya sebatas melaksanakan ibadah saja, ya. Bahkan yang lebih parahnya itu ketika seseorang sudah mulai rajin ibadahna, muncul dina dirina ego, perasaan merasa lebih baik daripada yang lain, sehingga menganggap orang lain itu kecil, menganggap orang lain itu tidak gitu lemah gitu ya banding pada dirinya, sehingga dengan itu terabaikan sifat toleransi, terabaikan sifat saling menghargai karena merasa diri lebih baik daripada yang lain. Nah, ini kan efek negatif dari rajinnya kita beribadah. Ya, nah ini dina ranah hasil itu, dina ranah hasil kita sulit mengukur diri kita. Ya, kita sulit. Maka dina proses mah kita yang lebih tahu, dina hasil mah orang lain yang lebih tahu tentang kita. Ayo proses mah da urang nu ngajalani teh, salat teu pernah tinggalin, puasa teu pernah tinggalin, zakat teu pernah tinggalin. Itu pasti kita tahu, bahkan cenderung kita banggakan ta ibadah urang teh, kan gitu ya. Tetapi ketika urang tadi di satu sisi orang sudah rajin beribadah, tetapi di sisi lain kita ada perilaku yang dengan ibadah kita itu kita jadi sombong dengan ibadah teh, menganggap orang lain can sabaraha misalnya, atau menganggap yang lain itu kecil, ya. Komo anu ibadahnya masih belang bentong, wah pinarakaeun teh si anu, gitunya. Anu salah teh si anu, pinarakaeun teh si anu, ibadah lagi tara misalnya.
Nah ini kan berarti kan ibadah nanti ngebentuk karakter bukan positif, tetapi menjadi karakter negatif. Berarti belum sampai gitu. Jadi proses ibadahnya itu can hasil. Nah maka di sini kita perlu kita mengukur diri kita itu. Kalau kita menilai diri kita cenderung ngenilai itu karena proses. Maka kalau kita menilai karena proses, pasti kita merasa ada orang loba hadirna, ada orang loba melaksanakan pasti kita mengklaim diri kita lebih baik. Tetapi lamun karena nilai mah orang centang tuh ya, karena nilai hasil ibadah kita. Masih adakah orang yang sakit hati dengan perkataan kita? Masih adakah orang yang sakit hati dengan perilaku kita? Masih adakah perkataan kita yang kurang baik, yang menyinggung perasaan orang? Nah ini sepan orang ngukur eta mah. Nah maka Sayyidina Ali memberikan gambaran bagaimana kita mengetahui kepribadian seseorang. Maka lihatlah yang menjadi sahabatnya, siapa yang dia bersama, siapa dia hidup ya, bersama siapa, dengan karakter seperti apa. Petak cantang tuh orang ye ayeuna nu ngariung malam Senin, anu ngariung biasa di masjid, ketika di masyarakat cantang tuh kelompok orang sama iya keneh. Bisa jadi engke di lapangan mah, karena lapangan masjid mah kan demplot ya, masjid mah demplot, lapangan mah adalah kehidupan kita di masyarakat kita dimanapun kita tinggal, baik itu lingkungan tempat tinggal kita, lingkungan kerja kita, lingkungan apapun lingkungan yang kita tinggali, itulah lapangannya sesungguhnya. Kita bergaul atau berhimpun, terkumpul dengan orang yang berkarakter seperti apa. Nah disinilah jaminan dari Allah, maka seseorang akan dikumpulkan beserta orang yang sama, sekarakter. Bisa seideologi bukan mas, sealur begitu. Maka yang baik akan dikumpulkan dengan yang baik, yang tidak baik akan berkumpul dengan yang tidak baik. Maka lamun urang ayeuna posisi urang, oh ternyata urang teh asok kumpul jeung yang orang yang tidak baik misalnya gitu ya. Contohnya dengan kelompok yang kurang baik, maka jangan menyalahkan siapapun di situ, tetapi sesungguhnya itulah nilai diri kita. Oh geuning urang teh nilai urang aslina teh seperti ini. Kalau kita menganggap bahwa kumpulan itu kurang baik, berarti nilai urang teh jadinya. Karena jaminan dari Allah, yang baik akan dikumpulkan dengan yang baik, yang tidak baik akan dikumpulkan dengan yang tidak baik. Maka bersama siapa kita berkumpul, maka itulah sesungguhnya jati diri kita. Dan ketika kita tahu bahwa jati diri kita itulah hasil dari proses ibadah kita. Nah, jadi ngukur orang secara pribadi orang, artinya, orang misalnya contoh gampang, orang teh lamun di ibu-ibu ada bapak-bapak mah jarang ya. Contoh jelekna gitu. Urang teh rajin ibadah, tetapi urang masih kene resep ngariung jeung riungan nu sok ngomongkeun batur, kagorengan batur. Misalnya gitu ya. Ya berarti kan urang teh jati diri urang teh eta. Masih kene sok resep ngungkapkeun aib orang lain. Berarti kan jati diri urang masih kurang baik. Berarti kualitas ibadah urang teh ini. Lamun urang mau mawas diri kan gitu ya. Maka kalau hitungan ibadah kita itu untuk akhirat, apakah ibadah kita itu diterima atau tidak, nanti di akhirat akan jadi jaminan masuk surga apa tidak, bisa diukur ku urang teh ayeuna. Ukur dalam kehidupan kita sehari-hari. Bersama siapa, berperilaku seperti apa kita dengan lingkungan kita. Nah di situ lamun kita selalu bersama orang-orang yang baik, berkarakter baik, maka di situ bersyukurlah ada potensi kita untuk masuk surga Allah. Kan di dunia teh mazraatul akhirah,
dunia itu adalah taman, kekebonan untuk akhirat. Maka dunia ini adalah mirror. Mirror itu nama cermin ya. Dunia itu cerminan. Seberapa kita akan tadi bahasana karakter kita itu sesungguhnya di mana, seperti apa. Maka lihatlah pertemanan kita, persahabatan kita, dengan siapa kita nyaman bersahabat. Dengan orang yang berkarakter seperti apa kita nyaman bersahabat. Itu sebuah ciri bahwa kita akan dipertemukan dengan orang-orang seperti itu. Maka ini ciri dari surga apa ciri dari neraka? Nah, gitu gampang nak ya. Itu di dalam surat Al-Fajr ya. Ya ayuhan nafsu mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah dengan orang-orang yang hambaku, berarti ya orang-orang soleh. Maka orang soleh yang sudah berkumpul dengan orang soleh lagi, maka disinilah orang-orang yang akan menduduki surga ya. Ngan lamun urang aina resep keneh ngariung, bayi ngariungan urang teh masih keneh ada kemaksiatan, dalam arti misalnya tadi teh contoh ayo bapak-bapak mah jarangnya ngobrolkeun tentang naon ngagibah gitu nya. Kan biasanya kan di ibu-ibu nih sok-sok rada reman kadangu naman gitu ya. Pok terolong gitu ngobrolkeun kagorengan batur. Nah gitu ya. Ya berarti kan ieu teh urang mau sadar mah urang teh gitu nya. Oh berarti urang teh kepribadian urang yang sesungguhnya itu ieu. Ya kira-kira mun urang resep keneh ngomongkeun batur bisa pinarakeun apa pisurgaeun. Nah kan gitu ya. Jadi lamun urang yang mawas diri urang gitu, jangan nilai diri urang. Maka di situ urang bisa ngukur lamun urang daek ngukur, dan seharusnya mah kita itu banyak ngukur diri kita. Maka dalam hadis kalau tidak salahnya hadis mengatakan tafakaru saatan khairun min ibadatil jahili sanatan. Berpikir, bertafakur satu jam atau sesaat saja itu akan lebih baik daripada ibadah setahun. Bagi yang bodoh. Bodoh itu tadi ya. Jadi ibadah nanti nutur-nutur asal ngalaksanakeun. Tidak mau mengevaluasi diri sejauh mana kualitas ibadah kita, hasilnya nilainya seperti apa. Maka nilai yang harus kita perhatikan dari ibadah yang kita lakukan. Maka akhlak itu adalah buah daripada ibadah. Maka disampaikan gini, as-sholatu innas sholata tanha anil fahsai wal munkar. Buah dari sholat itu adalah mencegah fahsya dan munkar. Terhindarna orang yang berhasil sholatnya itu adalah terhindar dirinya dari perkataan keji dan perbuatan munkar. Nah, itu kan buah. Fahsya wal munkar itu buah dari sholat yang benar, baik dan benar. Maka kalau misalnya ambil jalan pintas pun gitu, mah teu kudu ibadah, urang teu kudu sholat berakhlak we atuh langsung. Nah, ya tidak akan bisa. Proses seperti itu tidak akan bisa ya. Itu tak ubahna seperti ayeuna non muslim anu sedekah atau non muslim anu kurban. Kira-kira namun non muslim kurban jadi itu kurbanna mencit domana mah jadinya untuk secara sosial, kehidupan sosial dagingnya dibagikan itu bisa bermanfaat. Tetapi untuk sampai ke ranah akhirat tidak akan sampai kan gitu ya. Karena teh urang ieu pokona mun patokana akhlak baik mah geus teh urang nu penting berakhlak baik. Teu kudu salat, teu kudu puasa, teu kudu dan lain sebagainya rukun Islam gitu nya. Akan itu mah buah di mana? Nah, yang diharapkan itu adalah buah atau karakter yang dihasilkan dari sebuah proses ibadah atau rukun Islam gitu ya. Rukun Islam nu urang dijalankeun. Lamun tina salatna berhasil jadi tanha anil fahsai wa munkar, tina saumna berhasil membangun kemanusiaan, toleransi dengan sesama manusia, mewujudkan keadilan sosial ya, dengan zakatna berbagi
dengan lingkungan, dengan hajina, dia menjadi figur utama sentral dalam keislaman, tokoh keislaman yang gitu. Lamun tos kadinya perilaku orang, mindset orang. Jadi ibadah itu adalah proses untuk mengembangkan diri, mendisiplinkan diri supaya diri orang memiliki sebuah karakter yang baik berdasarkan tuntunan ajaran Islam. Jadi orang sholat mau contoh sholat gitunya, sholatnya lain sekadar sholat. Orang sholat bagaimana dengan sholat kita? Kita sanggup merubah perilaku kita. Gitu. Dengan sholat itu kita sanggup merubah perilaku kita. Ya, udah mau bisa sekaligus ayo ngerubah perilaku mah kan gitu ya. Maka bertahap, perlu bertahap gitu. Maka kudu continue. Maka sholat itu kekarek riadoh. Sholat itu kekarek riadoh, puasa itu kekarek riadoh. Sholat nu 5 waktu, puasa anu sabulan sakali selama setahun, terus zakat anu wajib itu kekarek riadoh, kekarek latihan. Ya, kekarek latihan. Maka amun gitu mah latihan hayang langsung karena pokokna arek bisa ngerjakeun kumaha mun teu latihan heula urang teh kan gitu. Maka permantap latihan urang. Maka riadoh itu riadoh disebut riadoh teh kan salat itu riadoh, riadoh teh riadoh kan nu diriadohkeun jiwa gitu ya. Nu diriadohkeun jiwa atau ruhani. Lamun nu diriadohkeun jasad disebut olahraga. Olahraga macamna naon? Bisa badminton, bisa voli, bisa futsal, bisa sepak bola dan sebagainya lah. Itu olahraga. Olah jiwa naon? Syahadat, puasa, sholat, zakat, haji. Itu riadoh jiwa, olah jiwa. Maka lamun urang olahraga pasti dikejar ku urang tujuanna naon? Minimal askesnya. Asal kesang bari senang kan gitu nya, senang. Da moal menikmati urang olahraga lamun teu bari jeung happy. Sok olahraga bari ngambek capek kan urang teh. Kan gitu, heeh. Awak lain genah geus teh kalau kariged. Begitupun urang salat, begitupun urang puasa. Lamun urang teu bisa ngendalikeun amarah urang, tidak happy ketika sholat dan puasa dan apapun amaliyah yang kita lakukan, maka sama tidak akan ngebentuk karakter yang baik. Jadi minimalnya secara sederhana, gambaran sederhana logikanya, perlakukanlah sholat itu sebagai olah jiwa, ya, tong olahraga, sholat tong olahraga, olahraga mah tadi teh badminton, ya, atau sepak bola, ya olah jiwa. Dari sholat itu menghasilkan jiwa hukumaha. Dari puasa itu menghasilkan jiwa yang seperti apa. Maka orang-orang di antara kita itu banyak orang memilih dalam praktek kehidupannya itu saya mah olahraga teh resepna mun contoh olahraga ya perbandinganna. Olahraga teh resepna teh badminton. Urang mah main bola mah capek. Komo basket mah nyesek tereh nyesekna misalnya kan gitu kan, tapi lebih condong lebih genah olahraga itu karena badminton. Contoh di lapangannya ya dari sekian banyak olahraga itu yang dipilih hanya satu, misalnya seperti halnya badminton. Begitupun dalam olah jiwa, sholat puasa zakat, syahadat sholat puasa zakat dan haji itu olahan jiwa. Mana yang cocok? Maka orang yang saya mau cocoknya dengan puasa, maka aya nu praktekkeun teh puasa Senin Kemis, aya nu praktekkeun teh puasa Daud, ya. Ketika orang sudah merasakan nikmatna pengaruhna puasa terhadap jiwa. Nah, begitu pun orang itu banyak memperbanyak sholat sunat. Kenapa? Karena dia merasakan dengan sholat itu dia jiwanya merasa tenang. Jiwanya menjadi tentram dengan sholat, maka dia perbanyak sholat sunat. Nah, karena nu wajib itu bisa ditambahan, kekaci kan gitu ya, kekaci tambahan kurang wajibna, tiba lagi asalnya 50 rakaat, kurang 50 kan ini kekaci bangkus.
tetap 5 gitu ya. Tetap 5 gitu ya. Rokaatnya sudah ditentukan seperti itu. Orang-orang yang sudah mendapatkan ladzatul iman gitu ya. Orang-orang yang sudah mendapatkan kenikmatan, maka nantinya endingnya bisa saja atau berkemungkinan orang itu cenderung memilih salah satu dari yang 5 itu. Minimal 1, maksimalnya semua dilaksanakan. Aya orang teh anu resep atau jiwa nanti tergancang terpengaruh nanti dengan sodako. Ayo ngegemborkeun sodako terus gitu. Nah, itu kan di lapangan. Tapi secara riadohna kita dituntut semua muslim itu wajib dilatih dengan sholat wajib 5 kali dalam sehari, dengan puasa wajib, dengan zakat wajib. Kan gitu. 3 komponen ini. Ini kenapa diwajibkan? Tujuannya untuk melatih jiwa. Mungkin jiwa orang terangsangna atau termotivasinya dengan amalan yang mana? Apakah dengan syahadatna, apa dengan puasana, dengan sholatna, apa dengan puasana, atau dengan sedekahna atau zakatna? Semuanya jiwanya terpengaruh, itulah haji. Jadi haji mah paket komplit. Semua komponen itu mempengaruhi jiwanya dengan kuat. Nah, itu mah haji mah komplit. Jadi keempat komponen itu bisa sangat mempengaruhi karena kejiwaanna. Maka jiwana akan mutmainnah. Ketika orang mutmainnah, sholat itu cenderung. Sholat itu dengan sholat berkemungkinan orang menjadi tenang. Dengan puasa berkemungkinan orang menjadi tenang. Dengan sedekah orang berkemungkinan menjadi tenang. Dengan syahadat orang bisa berkemungkinan menjadi tenang. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Oh. Jadi dengan 4 ini, dengan 4-4-nya orang sanggup melakukan itu, ya itulah haji. Jadi haji itu mampu menguasai yang 4. Jadi 4-4-nya sanggup mempengaruhi diri. Nah, maka ketika jadi haji itu mutlak. Dia akan menjadi orang yang figur. Haji itu menjadi figur sentral, tokoh. Ketika seseorang sudah melaksanakan haji. Jadi tokoh, jadi sentral keagamaan, tokoh keagamaan. Karena menguasai atau yang dari 4 komponen rukun Islam itu benar-benar sudah menjiwai gitu ya. Maka penyempurna dari yang 4 itu haji. Jadi mundina pendidikan mah berarti di atas S3 itu non profesor berarti. Profesor lah, gelar tertinggi ketika orang dengan ibadahnya itu mampu mempengaruhi jiwanya. Itu maka orang-orang yang siapapun itu yang sudah melaksanakan ibadah haji, doanya mustajab. Karena jiwanya sudah benar-benar tenang. Ya. Nafsu mutmainnah tinggal irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, tinggal menghadap Allah dan menyampaikan apa yang dikehendakinya. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maka dengan sisi ini kembali kepada kita semua, ibadah itu adalah proses, endingnya adalah ihsan. Ihsan itu adalah ujung. Ihsan itu adalah karakter, ya akhlak. Itu endingnya di akhlak, prosesnya di Islam. Syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji itu adalah proses kita menggembleng jiwa kita. Dari yang 5 ini akan menjadi penggemblengan jiwa kita ataupun tidak tergantung tahu nggak cara menggembleng. Contoh misalnya orang praktekin syahadat dengan memperbanyak zikir. Orang mah zikir teh kudu nama ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Kudu nama dengan berzikir itu menenangkan jiwa. Tapi tidak sedikit orang yang berzikir malah gede adat, goreng adatna, gede amek. Allahu Akbar di babet kaca batur. Misalnya kan gitu ya. Kalimat takbir dipakai ngaruksak. Nah, berarti kan itu sinkron. Harusnya mah bidzikrillah tatmainnul qulub. Anu tatmainnul qulub jadi ngaruksak. Nah, berarti kan sesuai. Terus dengan sholat, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dengan sholat itu cenderung seseorang yang berhasil sholatnya itu
mampu menahan fahsya dan munkar. Tapi teu saeutik jalma anu rajin salatna tetapi loba nyalahkeun batur. Nah, kan seperti ini. Berarti kan can relevan tina efek yang semestinya dihasilkan. Dengan puasa orang sanggup sabar. Tapi teu saeutik jalma anu puasa jadi gede haok. Karena puasanya jadi gede haok. Kan gitu. Jadi seperti itu. Jadi bukan efek positif yang dihasilkan tetapi efek negatif. Nah, ini kenapa bisa demikian? Ya karena tadi ini bisa jadi proses ibadahnya tidak diiringi dengan ilmu. Maka Allah Rasulullah sangat mendorong umat Islam untuk berilmu, untuk belajar. Ya, sehingga bahasana minal mahdi ilal lahdi, tidak batasnya. Timiti dibuayan sampai ke yang lahat itu tidak boleh berhenti proses belajar kita terus-terusan. Kenapa? Karena kita butuh dengan ilmu itu butuh ingin mempraktekkan ibadah yang benar. Kenapa harus beribadah yang benar? Karena harus endingnya supaya memiliki akhlak yang baik. Kenapa harus berakhlak yang baik? Karena dengan akhlak itulah kita akan masuk surganya Allah. Gitu. Jadi urang teh itu cukup asal ngalaksanakeun ibadah teh, tetapi harus mendapat poin. Lamun olahraga tadi kudu sterek misalnya gitunya, lamun tina nge-gym teh mah kudu jadi sterek, ieu mah nge-gym asal nge-gym. Tapi awak kitu-kitu keneh atuh jang naon nge-gym. Nah kan gitu. Lamun tina badminton misalnya awak jadi press deui beres badminton teh geunaheun olahraga teh. Nah ieu mah olahraga teh beres olahraga teh kalkah tegarana awak kalah gering kan bisa gitu. Berarti kan aya nu salah ya, bukan salah olahragana, tetapi salah cara olahragana. Begitupun dengan ibadah, bukan salah salatna, tetapi bisa jadi salah cara salatna. Nah, menggali cara ini ada dina pengkajian ilmu. Maka man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa anu sok seseleke mun bahasa urang mah gampangna gitu nya. Sing saha jalma anu menjalani sebuah tariqah, sebuah jalan tentang ilmu, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah akan mempermudah baginya jalan menuju surga. Jadi kita harus bertariqah ya. Barang siapa yang bertorikoh maka Allah akan persiapkan torikoh untuk surga. Nah, sholat itu adalah torikoh. Sholat itu bagian dari torikoh. Puasa itu bagian dari torikoh. Zakat itu bagian dari torikoh. Syahadat itu bagian dari torikoh. Yang harus kita jalani. Maka ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah aku jalan yang lurus ya Allah. Kira-kira jalan saya apa can? Jalan ya can? Ayah, Allah sudah persiapkan tadi jalan tah dengan sholat, dengan puasa, dengan zakat, itulah jalan menuju Allah. Ya, ketika sudah sampai dengan Allah, maka di situ irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Lamun geus nepi ka Allah, sakarepna rek naon ka Allah teh? Nah, rek ingin bertemu saja ataukah ingin meminta ataukah ingin bersyukur? Kalau sudah sampai kepada Allah, maka syahadat, sholat, puasa, zakat itu jalan menuju Allah. Nah, kita praktekkan di situ kan. Urang mah kadangkala masih keneh sholat asal sholat, puasa asal puasa, kadang teu dianggap sebagai menjalani perjalanan spiritual atau perjalanan ketuhanan. Ya, penting mah beres we ngalaksanakeun sholat, beres we. Pertanyaanna bertemu teu jeung Allah teuing ya. Kita mah nomor sabaraha nomor sekian. Nah kan di situ. Maka di mana letak orang bertemu dengan Allah itu bukan berarti orang ningali Allah. Nah gitu ya. Bertemu dengan Allah itu ya minimal kita merasa enggak ketika orang sholat itu orang teh menghadap Allah. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Aku sedang berniat menghadapkan wajahku kepada wajah sang pemilik isi bumi dan langit ini. Ya.
Ketika orang sholat merasa menghadap Allah, yakin akan beda orang prosesnya. Ya, ketika menjalani sholatnya kita akan beda rasanya. Jeung orang tengah rasa ke menghadap Allah. Jadinya jika orang sholat berjamaah orang sholat bareng di masjid jeung sholat sorangan. Beda terasana. Bedanya. Ayeuna begitupun ketika orang sholat merasa ke menghadap Allah apa henteu. Lamun merasa menghadap Allah pasti aya rengkuhna gitu. Tapi lamun urang teu merasa menghadap Allah mah kadang-kadang salat bari celengeuk kieu. Kaluar tina adabna teh etikana. Ya, salat bari nunutan kan gitu nya jedut saking gunaon. Lamun urang kan logikana lamun urang ayeuna bertemu dengan pejabat saja sanajan keur tuluy udah pasti cenghar. Kan gitu ya. Tapi urang menghadap Allah sang pemilik bumi jeung langit masih sanggup nunutan. Kan seperti itu. Itu artinya. Jadi kenapa seperti itu? Karena tadi teh sholat itu belum dianggap sebagai riyadhah, belum dianggap sebagai latihan, olah jiwa. Belum dianggap sebagai pengolahan. Maka kita harus tahu dulu rangkaianana iman. Setelah beriman, maka ada proses mengimankan disebut Islam. Dari proses penanaman ini, penggemblengan tina keimanan, pelatihan diri, maka muncullah ihsan. Ihsan itu adalah karakter. Ihsan itu adalah akhlak. Maka akhlak ieu tergumantung karena proses ngolahna ya. Proses ngolahna yaitu proses Islamna, kaislamanana. Maka urang pan kadang-kadang ibadah teh asa rame. Asal loba batur, sok semangat. Batur camplang. Gitu ya. Maka hayang teh bebarengan jeung batur, hayu bebarengan. Bisa teh urang bareng jeung batur atau urang keur sorangan sarua kitu-kitu keneh. Eta nu keren mah. Ketika urang sudah merasa menghadap Allah, maka kita harus melatih eta. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardi hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Itu adalah urang teh nyadarkeun ka urang, itu keur menghadap Allah, itu salat keur menghadap Allah. Sing eling gitu nya. Mun urang ka urang mah ye, urang kadang-kadang maca eta teh asal maca karena dianggap sebagai bagian tina salat. Padahal mah eta teh kalimat eta teh bacaan eta teh jangelingan urang sorangan bahwa urang teh itu keur menghadap Allah, sing eling gitu. Sing eling keur menghadap Allah. Ya. Nah seperti itu. Jadi ya di ranah inilah gitu ya, di ranah pengajian inilah, di ranah non gitu teh tolab ilmu seperti inilah pendalaman itu. Ngan aya kalana di nama kegiatan urang model kieu itu dianggap bukan kegiatan siraman rohani, tetapi dianggapnya sebagai diposisikan bukan dianggap ya. Diposisikan sebagai siraman jasmani lain, siraman rohani lain kan gitunya. Kan situ. Namun beda antara siraman yang disebut siraman rohani gitu ya. Yang disebut siraman rohani, pengajian itu sebagai siraman rohani. Di mana ia letak cirina gitu ya. Cirina adalah ketika orang menghadiri sebuah majelis ilmu. Langkah pertama itu kudu nyiapkeun heula hate, siap narima keilmuan apa atau pencerahan apa. Siap narima heula. Nah lamun urang belum tentu urang hadir di majelis ilmu itu dengan kesiapan menerima. Komo urang geus kabaca nu hadirna si eta atau mubaligna teh Pak eta Ustad eta. Anu eta mah sok kadinya. Urang geus nutup hate. Geus merasa lebih tahu dari apa yang menyampaikan, dari siapa yang menyampaikan. Udah mau jadi siraman rohani. Siraman rohani itu dari penyampaian itu, dari kumpulan ini ayat karenyuh hati urang, rohani urang untuk memperbaiki kualitas diri. Nah, itu jadi siraman rohani.
lamun ayeuna sebatas materi anu disampaikan itu hanya untuk pengetahuan saja, ya berarti kan itu ranah jasad, bukan rohani. Ranah jasad. Karena secara ilmu kependidikan pan pentransferan ilmu itu 3 tahapnya: kognitif, afektif, psikomotor. Dina ranah pikiran heula, terus nyentuh karena bagian rohani atau afektif. Tah, lamun geus asup kana ranah rohani, geus kasentuh hatena, dina siraman rohani itu membahas tentang keilmuan yang menyentuh karena hati, sehingga ada keinginan untuk memperbaiki diri, ada motivasi untuk lebih baik lagi. Nah, maka di sini ada kemungkinan nanti naik karena psikomotor, mun bahasa pendidikan mah. Nah, karena perilaku, mun bahasa agama mah disebut akhlak. Gitu ya. Jadi di ilmu itu sebatas ngarenge atau sekadar tahu atau gampang na Google ge loba. Maka salah satu syarat berhasilnya ilmu itu adalah ketika harus saling berhadapan antara yang menerima dengan yang memberi. Barokahna ilmu aya di dinya. Lamun ayeuna urang ilmu na tanpa berhadapan, tanpa sanad istilahna, maka ia bisa jadi ada penyelewengan ilmu. Ketika dituna bisa dibimbingna ku setan teh, agak gitu ya, ku setan teh. Maka syarat tina berilmu itu adalah bersanad. Bersanad itu model ieu urang ngariung seperti ini, aya nu nyarita, aya nu ngadangukeun gitu ya. Tadinya aya nu kasentuh. Toh masuk ke ranah hatena, terus jadi motivasi dina hatena untuk memperbaiki diri, dan itu akan mulai terrealisasikan setelah pengajian itu. Setelah siraman rohani itu aya rohani anu kabangkitkeun motivasi, keinginan untuk memperbaiki lagi. Nah, disitulah berhasilnya proses siraman rohani. Siraman rohani kadang-kadang rohaninya gitu-gitu kene. Ini gitunya, ente kasentuh rohanina ya. Karena tadi dia bisa jadi salah nu nyampaikan, kurang tepat gitu ya cara menyampaikan anak, atau cara menyimakna yang sudah menutup lebih dahulu. Urang ge nyaho nu eta mah, urang ge nyaho nu kitu mah. Nah, bisa jadi dengan itu. Jadi teu asup, teu nyerep gitu. Nah, itu seperti itu. Maka termasuk dina salat, termasuk dina puasa, termasuk dina zakat, amaliyah Islam ini tujuan dari semua itu, syahadat, salat, puasa, zakat, dan haji itu adalah bagaimana kita merasakan tersambungnya komunikasi kita dengan Allah melalui ritual itu ya, merasa kita sedang bertemu Allah, merasa kita sedang menghadap gitu ya, merasa kita sedang menghadap Allah. Maka lamun haji teh mah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik ya, labbaik Allah, Allah mengundang, Allah memanggil. Jadi ingatkan dengan itu, kamu kah teh Allah memanggil, Allah jadi lain tamasya tapi memenuhi undangan Allah. Maka sama dengan kudu ingat ke Allah, kamu kah teh ke Allah kan gitu tah. Lamun dina haji labbaik Allahumma labbaik. Lamun dina salat tadi teh non ini wajahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Aku niatkan salat ini sedang menghadap wajah sang pemilik bumi dan langit beserta isinya. Tah, lamun geus aya niat eta dina ibadah urang, insyaallah ibadah urang nepi tanu tadi teh maksudna bakal nepi kana ihsan itu lamun cara ibadah urang anta budallah ka annaka taroh. Engkau seakan-akan melihat Allah ketika mempraktekkan ibadah. Wa ilam takun taroh fa innahu yarok. Lamun belah mana Allah, nah tong gitu-gitu yakinkeun we bahwa Allah sedang melihat kita. Nah, maka urang keur puasa ning sanajan sorangan teu wani buka ya, tong hari gani ayeuna geus gede urang geus kolot keur budak oge urang teu wani buka sanajan sorangan. Nah, da Allah mah ningalieun, Allah mah uningaeun. Nah, kan seperti itu dilatihna urang ku orang tua. Nah, sama semua ge termasuk salat urang,
termasuk syahadat urang, termasuk sholat urang, zakat, puasa dan seterusnya. Itu semua kita konsentrasikan, semua kita sedang menghadap Allah dan sedang dipersaksikan oleh Allah. Maka lamun urang ibadah ke cara berislamnya seperti itu, maka insya Allah itu akan menjadi karakter yang baik. Kita akan menghasilkan atau mempunyai nilai diri yang berkarakter baik atau berakhlakul karimah. Nah, akhlakul karimah inilah modal orang untuk layak dan tidakna orang menduduki surga na Allah. Maka diwanti-wanti kang Rasul, awas hati-hati bahasa urang mah gitunya, bahasa gampangnya dina hadisna. Engke di akhir zaman bakal loba jelema sholat tapi itu sholat, bakal loba jelema puasa tapi itu puasa, bakal loba jelema haji tapi itu hajian. Kunaon? Karena sholatna ukur menang sholat, puasana ukur menang puasa, hajina ukur menang haji. Maksudnya henteu tepi karena sana gitu. Nah, cuma jang urang maksudnya jang evaluasi diri urang masing-masing. Tina ibadah nuku urang geus dilakukeun ieu nyampe can dia kana titik ihsan. Ihsan itu adalah kesan atau karakter baik muncul tina diri urang ka luar. Nah, itulah. Jadi sesungguhnya ajaran mah hanya mengantarkan. Ajaran itu hanya melatih, mendidik urang. Ngan urang sabisa-bisa ngadidik urang ku urang sorangan. Gitu. Ya. Nah, beres sholat urang teh diajar naon? Dipraktekkeun di urang teh kudu ngawirid, dimiti istighfar tepika beres, tepika ngadoa. Itu teh kan lamun ku urang macakeunana ayeuna astagfirullahaladzim, astagfirullah ka Allah hungkul. Astagfirullahaladzim mau perbaikan ka urang. Tapi lamun balik ka urang mah astagfirullah. Pasti ingat karena dosa orang akan jadi perbaikan. Subhanallah, 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 muji Allah, Allah yang maha suci, Allah maha suci. Lamun orang hanya menyebut-nyebut Allah maha suci, da Allah mah geus suci. Ngan dikit sebut-sebut eta teh sing waspada bisi urang keur tina kaayaan suci. Hate, pikiran jeung perbuatan orang bisi aba keneh negatif di urang gitu. Dina hate loba kageuleuh kakeumeuh, dina pikiran loba keneh suudon, dina perbuatan masih keneh banyak munkar, dina perbuatan pasah jeung munkar. Nah itu kan waspada jeung urang supaya urang mawas diri sehingga bisi urang teh anu dikhawatirkeun ku urang gawe capek teu kapake bahasa hadis tadi teh nya gawe capek teu kapake hanas urang rarasaan mah asal toh-tohan tetapi tengah hasilkeun naon ya mun dina bahasa hadis nu lain mah disebutna teh muflis, kategori muflis teh jalma anu rugi. Nah, anu rugi artinya jadi bangkrut, jalma anu bangkrut teh nu kumaha? Anu bangkrut teh anu ibadahna merasa loba tetapi pas penghitungan yaumul hisab kosong. Nah, ya waspada yang orang untuk mengevaluasi diri orang, untuk menilai orang, lamun ditilai ku batur mah orang kadang teu narima, tetapi lebih kena na lamun orang nganilai ku orang diri orang sorangan. Maka selain mempraktekkan rukun Islam yang 5 tadi, dianjurkan oge ku Kangjeng Rasul adalah untuk bertafakur. Tafakkaru sa'atan khairun min ibadatil jahili sanatan. Bertafakur 1 jam saja atau 1 saat, 1 waktu sehari semalam itu bisa jadi lebih baik daripada ibadah 1 tahun tanpa ilmu. Yo, ada ibadah jeung ilmu nama pasti lebih hade kan gitu nya. Dan urang teh itu geus kena karena ilmu sesungguhnya apa encan kan urang diwaspadakeun di dinya. Maka dianjurkan selain ibadah ritual oke urang dianjurkan untuk bertafakur. Naon ukuran ditafakuri adalah perilaku urang, perbuatan urang selama ini sampai dengan saat ini. Oh, aya nu perlu diistighfaran geura istighfaran, aya nu perlu disyukuri geura syukuri.
tina naon anu aya dina diri urang masing-masing. Itu sesungguhnya ajaran teh jang ngelingan urang, jang pepeling urang supaya urang hidup sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Mangga saya can ditutup bilih aya pertarosan. Daya ya urang tutup we taya nya. Urang tutup, mudah-mudahan urang meminta kepada Allah untuk semoga Allah tetapkan urang dalam ketaatan kepadanya. Semoga Allah menguatkan kita untuk berperilaku yang baik. Semoga Allah menguatkan kita untuk memiliki karakter, memiliki akhlak yang mulia. Hanya atas dasar kuasa Allah, atas kehendak Allah, atas kemampuan Allah, itu semua bisa terjadi. Kita hanya diperankan untuk berikhtiar saja. Allah yang menentukan. Mudah-mudahan Allah memberi kekuatan kepada kita untuk bisa seperti itu. Billahi taufiq wal hidayah ala minkum. Mohon maaf atas segala kekuranganna. Billahi taufiq wal hidayah ala minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.